ke Tangerang untuk membatalkan pernikahan, Kang. Mimpiin saya 3 kali atau berapa kali berturut-turut, katanya anaknya kasih makan belatung atau apa gitu, saya nggak ngerti. Saya nggak jadi nikah bulan Januari, padahal itu udah 1 bulan lagi, Kang. Saya juga waktu jadi kepala cabang sampai nggak pernah sholat, Kang, nggak pernah. Waduh, Kalau misalkan nggak mau dilepas itu motor, saya mau dipenjarain atau mau diapain saya nggak tahu deh. Pokoknya ada banyak banget ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ari Novialdi? Masya Allah. Alhamdulillah untuk saat ini baik, Kang. Gimana, Kang, Alhamdulillah. kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Bandung Akang aman? atau Mas atau Bang ini teh. Kalau saya sih dari Betawi sebenarnya. Bang Ah, aja nggak apa-apa. Betawi. Kang aja lah, biar Kang sama-sama aja enak ya. ngobrolnya, Kang. Ya. Saya enak ke Akang nih, tapi gitu nih, ini Akang enak kan ke saya ngobrolnya nih kalau manggil Akang. Ah, enak udah biasa, Kang. Nah, biasa Kebetulan di ngobrol sini sama juga orang Bandung. Sunda kan. Oh iya, Tangerang itu bagian Banten ya? Maksudnya Pulau Banten. Banten ya? Heeh. Oh, di sana banyak juga yang ngomong apa pakai bahasa Sunda ya? Iya, cuma bedanya kasar di sini mah Sundanya. Oh, kasar gitu ya. Oh, Mm, Masya Allah. Kalau di sini alhamdulillah masih lemes. Orang Bandung kan terkenal dengan someah ya. Someah heeh. itu ya lemah lembut kayak gini lah kayak saya contohnya. Masya Allah. Bercanda. Aduh ini Siap, siap. harapan besar sih kita sebenarnya ngundang Kang Ari ke Bandung gitu ya. Karena kan kami domisili di Bandung gitu. Harapan besar kita Mm, bisa ngundang Kang Ari terus ngobrol langsung bertatap muka karena kan supaya lebih enak ngobrolnya gitu ya secara iya, tatap muka langsung. Tapi ya qadarullah kondisi masih pandemi gitu Kang Ari. mm, Terus juga sekarang apalagi diperketat dengan adanya PPKM dari betul. awal bulan apa ya bulan Juli dari awal bulan Juli sampai sekarang ya rencana mungkin katanya ada perpanjang lagi PPKM tapi ya mudah-mudahan ini apa namanya tuh ikhtiar terbaik dari pemerintah kita agar Betul, mencegah insya Allah. wabah ini atau menyelesaikan wabah ini lebih cepat. Kita akan bahas seputar perbankan, dunia perbankan, asik. Luar biasa kemarin pas ketika Kang Hari ngirim ke kita highlight-nya gitu, highlight dari cerita Kang Hari itu, aduh, ini ini benar kayak gini nih ceritanya nih. Ini sempat kita juga rada sedikit ini ya, sedikit apa ya namanya tuh, sedikit ragu. Makanya sekarang kita coba langsung konfirmasi ke Kang Hari. Gimana sih Iya, ceritanya bisa sampai apa mengharukan seperti itu gitu loh. Hijrah dari dunia ribawi atau perbankan gara-gara eh, mungkin bisa cerita sendiri mungkin Kang Ari. oh, Seperti saya apa? cerita dari awal mungkin ya, Kang ya. Boleh silakan dari mulai Kang Ari nih apa namanya tuh berapa lama bekerja di bank dan juga Ah, di lembaga apa mungkin jangan disebutkan ya untuk namanya ya. ya Mungkin enggak. inisialnya boleh lah inisialnya. Agak ngeri juga nanti kalau disebutin, Kang. Boleh berapa lama kerja di bank Kang Ari? Itu kurang lebih hampir 5 tahun, Kang. 5 tahun. Hampir, hampir 5 tahun. Dari tahun berapa itu? Dari tahun kapan? Dari September 2016. 2016 pas. Hmm. Hmm. Dan Awal mula kerja di bank kenapa gitu? Maksudnya apakah pada saat itu emang kerja di lembaga perbankan itu menggiurkan dari mulai gajinya, salarinya, terus juga apa jenjang karirnya dan lain-lain itu apakah seperti itu atau ada motivasi lain gitu? enggak, awal itu sebenarnya untuk batu loncatan, Kang. Betul Karena kan saya loncatan. waktu itu berhenti kerja kan di salah satu retail di Indonesia. Saya berhenti. Nah, karena emang kan saya juga kuliah waktu itu kan ya, nggak ada pemasukan, keluarga juga bisnisnya lagi turun waktu itu, malah bangkrut waktu itu kan. Saya mau Hmm. nggak mau harus cari kerja. Nah, ditawarin lah sama kakak iparnya teman kerja di Hmm. salah satu leasing di Indonesia. Akhirnya yaudah saya terima. Niatnya sih saya mau 3 bulan atau 6 bulan ya,
resign gitu tuh. Tapi Mmm, pas udah masuk ke sana saya udah kayak kejebak aja gitu. terlalu nyaman jadinya ya, kenyamanan. Iya, nyaman nggak nyaman sebenarnya. Nyaman Mhm, kan biasanya kan kalau leasing itu kan ada insentif gitu, Kang, ya. Nah, itu yang bikin mmm, nyaman sebenarnya awalnya. Yang ah, nggak bikin nyaman itu ya masalah sistem kerjanya sih. mmm. Kalau boleh tahu dulu pas ketika, di leasing itu jabatannya sebagai apa, Kang? Kalau untuk awal masuk itu sih pertama kayak, staf administrasi collection. Nah, pas Mmm, mau 2020 itu ada promosi. Saya jadi kepala cabang di Cikande Serang, kalau bahasa kerennya mah branch finance manager lah. wis. Itu perbedaannya seperti apa sama yang, apa, jabatan-jabatan yang lain tuh yang di bawahnya? Dapat privilege apa gitu? Kalau staf admin sih, kayak paling kayak ngurusin, insentif dari si kolektor atau si marketing kan. Nah, kalau Mmm, kepala cabang tuh ngurusin semuanya. Kebetulan kan kepala cabang ada 2 kepala cabang marketplace nah kebetulan saya bagian operasionalnya, Kang. Jadi, mmm, seluruh keperluan di kantor itu saya ngurus. Jadi kayak gaji, kayak, insentif, kayak tarikan motor itu saya yang ngurus, kayak keuangan juga. mmm, mhm mhm. Mmm. Nah, setelah apa namanya tuh, menjadi, dapat promosi terus menjadi kepala cabang, eee, apa yang dirasain sama Kang Ari gitu? Apakah lebih nikmat dengan berbagai fasilitas atau dengan penambahan salary dan lain-lain, atau gimana nih? Ya kalau untuk salary, fasilitas tuh, luar biasa sebenarnya, Kang. Enak banget, salary-nya udah di atas UMR kan, terus, fasilitas pun kita nggak perlu beli pulsa, nggak perlu beli makan segala Mmm. macam kan udah difasilitasin sama perusahaan lah kalau itu kan. Apa sih, apa, tantangan yang dihadapi atau kesulitan-kesulitan ketika jadi kepala cabang tuh? Ya kalau yang namanya semakin di atas justru cobannya makin banyak kan ya, resikonya juga semakin banyak gitu. Saya, yang dulunya hanya staf biasa, cuma ngurusin diri sendiri, nah sekarang saya harus ngurusin beberapa karyawan, Kang. Iya betul Apalagi betul. kan kantor yang saya pegang itu ada 4 titik gitu kan, 4 titik wilayah dan masing-masing itu ada pokoknya totalnya itu ada 50 karyawan lah di situ. Jadi saya harus ngurusin 50 orang itu. Mmm, Lumayan. luar biasa ya, padahal usia masih muda gitu. Di 20-an sekarang ya, 25 tahunan ya, udah memegang bawahan kurang lebih 50 orang, itu luar biasa. Suatu pencapaian gitu ya. Alhamdulillah. Tapi di balik itu, apa nih perasaan yang, Akang rasakan? Maksudnya, apakah benar-benar sudah mencapai puncak kesuksesan di usia segitu? Atau malah justru kok, kurang nyaman ya kerja di sini, apa, jadi kepala cabang, terus juga ada beberapa ujian-ujian, mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu mungkin, Kang? Nah, sebenarnya saya nggak mau nerima awalnya kan, nggak mau nerima, Mhm, eee ini kan, karena emang kebetulan tahun 2020 kemarin saya ada rencana untuk nikah, ya. Nah terus, mhm, saya diskusi sama calon istri saya waktu itu, kata calon istri saya, "Ya udahlah terima aja, mungkin ini awal karir perjalanan kita lah," gitu kan, "sebelum menikah rezeki," katanya. Ya udah mau nggak mau terima waktu itu. Dan untuk beberapa bulan berjalan sih menikmati ya, tapi pas udah sampai 3 bulan, 4 bulan, itu ternyata nggak semudah apa yang saya pikirkan. Saya harus, berhadapan dengan LSM kalau motor ditarik, harus ngadepin mmm, preman-preman gitu kan, apalagi belum palakan-palakan kalau misalkan mau hari Idul Fitri gitu kan, minta THR. Pusing saya.
Di situ sih kalau untuk Nah ini kesulitan. ada cerita menarik nggak, Kang? Atau pengalaman dengan menghadapi beberapa LSM atau preman gitu? Apakah sempat mendapat ancaman yang luar biasa atau seperti apa gitu? Wow, ancaman bukan ancaman lagi. Bahkan waktu saya ke rumah sakit, saya kan dulu sempat sakit, Kang. Sangat sakit. Saya sempat dirawat juga waktu itu. Itu LSM mau nyamperin saya ke rumah sakit waktu itu. Ngapain itu? Nanyain motor. Serius nanyain Oh, motor. Kalau misalkan nggak mau dilepas itu motor, saya mau dipenjarain atau mau diapain, saya nggak tahu deh. Pokoknya ada banyak banget ancaman. mereka mau minta motor itu, motor yang disita sama pihak leasing atau seperti apa itu, Kang? Iya, minta balik dia. Pokoknya dia intinya nggak mau bayar karena katanya sih bunganya terlalu besar sama dendanya, nggak masuk akal. Terus dia pengen motornya dilepas ke dia lagi, gitu. Hmm. Ada pengalaman lain nggak, Kang, selain itu? Yang paling ekstrim Ba- gitu, atau itu sudah paling ekstrim itu? Banyak sih, Kang, kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar, Kang. Luar nalar, Nah, luar biasa. iya, karena kan waktu saya sebelum promosi kan ada bos bos saya kan, dan kebetulan beliau meninggal waktu tahun 2020. Saya gantiin beliau waktu itu. Nah, sebelum beliau meninggal tuh dia emang udah rencana untuk resign kan, untuk resign, ngajak saya waktu itu, udah resign yuk katanya. Kita nyari kerjaan yang lain. Sebenarnya nggak nyentil masalah riba atau enggaknya sih. Yang dikeluhkan Hmm. itu emang cuma masalah sistem kerjanya gitu kan. Nah, Hmm. saya waktu itu nggak mau resign awal pertengahan tahun karena memang kebutuhan. Nah, waktu September atau Agustus ya, saya lupa, saya mau ada rencana lamaran waktu itu, dan Hmm. karena memang pendapatannya menurut saya kurang di leasing tersebut, saya mau coba nyari kerjaan lain. Akhirnya saya bilang sama almarhum waktu itu, Pak, saya mau resign September, saya bilang kayak gitu. Terus beliau kayak, sebenarnya saya mendukung, beliau ngomong gitu, terus saya mendukung resign, tapi kalau bisa sih nunggu lu nikah katanya. Kalau bisa bareng sama gue resignnya akhir tahun, dia bilang kayak gitu. Emang waktu itu saya mau nikah Januari. Nah, waktu pas September, Allah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sakit waktu itu. Dan saya mau resign waktu itu nggak enak, Kang, karena si area saya waktu itu minta tolong backup dulu sementara karena memang nggak ada orang, dan kebetulan orang-orangnya pada baru semua kan. Saya yang tamu situ, Kang. Nah, akhirnya saya minta izin sama calon istri saya, ya udah nggak apa-apa, resignnya eh, di istilahnya ditunda gitu. Hmm. Oke, saya ngikut aja, saya ngikut, eh, dan kebetulan pas Oktober ada tawaran tawaran untuk menggantiin beliau gitu. Dan sebelum saya menggantikan beliau, Kang, saya kayak ada mimpi aja, mimpi beliau Hmm. ngomong kayak pertama sih kayak ngelarang gitu, udah sebelum lu nerima katanya kayak mending ini dipikirkan baik-baik aja gitu tuh. Sebelum lu mental lu belum kuat, intinya gitulah istilahnya gitu kan. Intinya gitu. Nah, pas gitu, pas setelah saya bangun, saya akhirnya ngobrol lagi sama keluarga, ngobrol lagi sama calon istri, dan calon istri bilang, ah udahlah katanya, terima aja katanya, kan ini mumpung kesempatan. Nah, waktu itu saya diundang sama area saya ke kantor Balaraja waktu itu di salah apa cabang lain. Akhirnya saya ngomong ya udah Pak, saya terima gitu tuh. Nah, setelah itu saya dimimpin lagi tuh, dimimpin sama beliau lagi, katanya dia nangis, beliau nangis terus sambil bilang, nanti istri gue ngomong sesuatu sama lu, katanya gitu. Nah, setelah saya terima pas bulan November, saat bulan Desembernya itu
Luar biasa juga tuh cobaan tuh. Baru belum ada 1 bulan cobaan, tiba orang tua calon itu ke Tangerang, kan tinggalnya di Lampung, ke Tangerang untuk membatalkan pernikahan, Bang, Oh, membatalkan pernikahan. Saya alasannya apa tanya tuh? alasannya saya tanya alasannya kenapa ke ini kan, ke si pihak keluarga, alasannya sih katanya beliau istikharah, terus tahajud juga, mimpiin saya 3 kali atau berapa kali berturut-turut, katanya anaknya kasih makan belatung atau apa gitu, saya nggak ngerti. Saya langsung syok kan, saya nggak berpikir kalau itu hasil kerja saya, belum belum berpikir ke situ. Langsung tiba-tiba dibatalin, yang paling parah lagi calon istri saya dari Tangerang dibawa ke kampung, ke Lampung, supaya nggak ketemu saya lagi, Mmm, kayak gitu. Dan akhirnya saya nggak jadi nikah bulan Januari, padahal itu udah 1 bulan lagi, Kang. ya itu luar biasa 1 bulan lagi. Iya, Udah udah fitting baju, Kang. persiapannya udah luar Udah, biasa itu kayaknya tuh, iya, terus udah dibatalin. disiapin parcel-parcel juga sama keluarga gitu kan, akhirnya nggak jadi. Waduh, Nah, masya Allah. karena karena batal nikah saya depresi, Kang. Saya Aduh, benar-benar depresi, saya, kerja itu ngelamun ngelamun, bahkan saya sampai pingsan, nggak mau makan 3 hari 3 malam waktu itu tuh. Saya pingsan, saya akhirnya jatuh sakit, dan waktu itu saya berobat, Kang, berobat ke klinik, dan dokter sih, ngasih diagnosanya waktu itu vertigo mhm mhm. vertigo katanya. Dan waktu itu saya update status di story WA waktu itu, dan ternyata ada istrinya beliau, almarhum, Mhm. bales story saya. Balesnya itu kata, beliau, "Udahlah," katanya, "cukup suami saya aja yang ngerasain, kamu mah masih muda," katanya, "jaga kesehatan." Awalnya ngomong gitu doang, terus Maksud kata ngerasain ini saya apa tuh? iyain aja. Hmm? Maksud ngerasain ini gimana tuh? Ngerasain apa Nah, tuh? saya juga belum belum tahu, waktu itu saya belum tahu. Mhm mhm. Nah, beberapa minggu sampai beberapa bulan berjalan sih, saya tetap tuh, sakit, saya kan kontrol 2 minggu sekali kan, kontrol 2 minggu sekali. Nah, karena memang saya kaget juga kan, saya kerja jadi promosi kepala cabang itu tanpa ada training, jadi otodidak aja saya. Saya kaget, Mmm, ternyata resikonya gede banget kan, kita ngurusin uang berjuta-juta, ngurusin orang banyak dan lain-lain. Saya stres, Kang, nambah stres. Udah stres mmm. masalah pribadi, stres masalah kerjaan gitu kan. Waktu itu saya juga waktu jadi kepala cabang sampai nggak pernah sholat, Kang, nggak pernah. Waduh,